sekarang saya bersama dengan Bapak Angga Purnama selaku Chairman dari National Logistic Community. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Sorry ya, di mobil Oke. ya. Ternyata di luar Siap. perkiraan, nggak keburu ternyata. Baik, oke. Pak, langsung saja mungkin ya, Pak. Ya, boleh. Ya, oke. Dari NLC kan diketahui kan pada 20 Juli 2000 di tahun ini kan melakukan musyawarah kerja nasional atau Mukernas di Sentul Bogor ya, Pak. Betul. Mungkin bisa di-sharing, Pak, agenda apa saja ya, Pak, yang dibahas ketika Mukernas waktu itu, Pak? Oke, terima kasih Pak Wahid atas undangannya. Yang dibahas di Mukernas itu cukup banyak. Dan saya mungkin tidak akan share semua ya, karena memang ada yang konfidensial ya. Jadi, salah satunya adalah bagaimana caranya mengelola bisnis NLC. Jadi gini, kemarin itu Mukernas itu kita punya judulnya ini, NLC mau dibawa kemana? Itu judulnya. Jadi kan selama ini banyak banget asosiasi yang memang bingung mau kemana gitu ya. Jadi kita kemarin bahas bahwa NLC itu kita akan pastinya sejak awal itu NLC itu mau menjadi entitas bisnis, mau jadi asosiasi yang berbisnis. Jadi bukan kita nggak mau juga bantu pemerintah ya, tetap kita bantu pemerintah, tapi misi utamanya itu adalah bisnis gitu. Jadi ini kan mendekati hari ulang tahun NLC ya, Pak Wahid ya, tanggal 27 September 2024. Nah, salah satunya adalah itu, membicarakan tentang NLC itu ulang tahun kedua ini mau ngapain gitu kan. Terus kita pun akan melakukan berapa business matching. Jadi setiap 6 bulan sekali atau 4 bulan sekali nanti ada business matching, guys. Jadi kita akan coba undang perusahaan besar yang nanti bisa sharing ke anggota-anggota NLC itu salah satunya ya. Terus nanti pun ini soal verifikasi anggota yang mungkin sudah selesai sekarang. Sekarang sudah ada sekitar 200 orangan lah yang sudah terverifikasi menjadi member NLC. Itu yang verifikasi ya, cuma hanya grup WhatsApp gitu kan. Memang ini udah kita verifikasi, udah kita cek NIB, NPWP semuanya udah ada semua lengkap gitu. Itu Mas. Oke. Berarti Mukernas yang telah dilakukan ini menjadi Mukernas pertama, betul ya, Pak? Betul, Mukernas pertama. Betul. Yang pertama. Okay. Dan urgensi memang untuk lebih ke mengetahui arah dari organisasi, Pak ya? Iya, betul. Judulnya kemarin NLC mau dibawa kemana? Gitu. Jadi kita undang teman-teman DPP, penasehat, ada juga dari DPW gitu kan yang kita undang. Jadi mereka semua memberikan aspirasi NLC ini mau dibawa kemana gitu. Oke. Artinya di tahun mendatang akan menjadi agenda rutin, Pak, tiap tahun, Pak ya, untuk Mukernas ini? Insya Allah jadi agenda rutin. Oke. Pak, menyambung soal verifikasi member yang tadi disampaikan sudah mencapai 200 anggota ya, Pak? Ya. Terkait untuk progres untuk mungkin jaringan pengurus di daerah seperti apa, Pak, untuk NLC saat ini, Pak? Alhamdulillah NLC sekarang mempunyai ada 4 DPW. Yang pertama itu NLC DKI Jabar. Tadinya terpisah DKI dan Jabar. Cuman kami rasa ini perlu disatukan karena kan wilayahnya dekat ya. Jadi kalau misalkan kita pisah itu agak sulit kita memanagenya. Pertama itu DKI Jabar, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Utara dan Aceh. Oh, ada 5. Yang kelima adalah Sumbar. Oke. Yang baru ini dari luar Pulau Jawa semua berarti ya, Pak? Yang baru itu dari Sumbar, terakhir Sumbar. Oke. Apa yang spesial, Pak, untuk yang di Sumbar ini, Pak? Untuk NLC, Pak? Intinya, kembali lagi, NLC adalah entitas bisnis. Jadi kita bisa kolaborasi dengan semua teman-teman dari Jakarta, dari Jawa Tengah, Sumatera Utara, ataupun dari seluruh Indonesia sebenarnya. Oke, baik. Oke, di saat Mukernas kan diketahui kan banyak senior-senior logistik ya, Pak, yang hadir, Pak. Mungkin insight-insight atau masukan dari beliau-beliau ini apa, Pak, untuk NLC, Pak? Banyak sih, banyak ya. Terutama soal, ya tadi, entitas bisnisnya itu yang mesti dikuatkan. Jangan sampai orang itu gabung sama NLC ini mau ngapain sih gitu kan. Apalagi pengurusnya kan. Pengurus itu effort ya kan, dari waktu, segi waktu, biaya, tenaga gitu. Apa sih mau dicapai gitu kan. Karena
seperti yang kita semua ketahui, NLC itu anak-anak baru kemarin sore lah. Jadi baru mau 2 tahun. Nah, ini di tahun kedua ini kita harus tentukan arahnya mau kemana dulu nih. Ya, kayak panitia kebetulan kita mempunyai penasihat-penasihat itu cukup ini ya, orang lama di logistik ya, kayak Pak Ian Henry, ada Pak Yudi Noviandi, ada Bu Berti gitu kan, orang-orang menurut kami itu sangat-sangat hebat lah ya di dunia logistik. Tuh. Jadi mereka memberikan ini, nanti harus ada pertemuan misalkan 6 bulan sekali dengan NLC Private Member. Ini kan kita minggu depan, bulan depan kan mau ulang tahun nih. Di 27 September ini ulang tahun. Nanti nextnya di Oktober itu kita akan bertemu dengan semua member yang terverifikasi, itu rencana kami gitu kan. Jadi kita akan networking lah ya. Semua anggota NLC itu kita akan kenalan satu persatu gitu kan, biar semuanya kenal, biar semua kita bisa kolaborasi gitu. Oke. Pak, mungkin bisa jelaskan lagi yang dimaksud 200 member terverifikasi itu apakah sudah memiliki NIB kah atau legal atau sebenarnya Pak? Sudah. Jadi anggota NLC ini kan sebenarnya rata-rata ada perusahaan ya. Jadi kita sudah tahu kantor di mana, kalaupun jauh pun kita video call dan kita minta kira-kira posisi, lihatin dong pelangnya misalkan gitu ya, yang kita nggak kenal ya. Kalau udah kenal mungkin kita cuma video call aja, tapi tetap diverifikasi kok. Jadi ada NIB, ada KTP dan NPWP gitu, yang nanti mereka store ke kita gitu. Dan itu data kita aman semua kok. Kita simpan di cloud semua. Oke, artinya 200 itu memang sudah terregistrasi dan memiliki NIB Pak ya? Betul. Oke. Dan rencananya dari 200 member itu terkait rencana bisnis untuk NLC sendiri akan diapakan Pak? Maksudnya kan kalau melihat rencana sebelumnya kan akan membuat semacam kayak aplikasi logistik atau marketplace Pak. Untuk progres itu seperti apa Pak? Ya, sejujurnya sebenarnya aplikasi itu udah jadi ya di tahun kemarin ya. Cuma memang kurang berjalan dengan baik karena banyak kekurangan ya. Insya Allah tadi kami pun selesai meeting, Insya Allah akan kami refresh lagi dan kami perbaiki yang kurangnya di mana gitu. Karena memang sejujurnya agak sulit ya memindahkan dari konvensional ke digital gitu ya. Nah ini satu poin kami yang kami yakini ini bisa terjadi, tapi memang butuh waktu sih. Nah amanat Mengenai pun kemarin gitu, kita harus punya aplikasi untuk menjadi agregator logistik gitu. Jadi marketplace lah ya. Oke. Dan itu khusus member di NLC ya Pak? Khusus verifikasi member. NLC itu kan ada member yang terverifikasi, ada juga yang belum kan. Nah, banyak keuntungannya. Nanti saya akan kasih tahu kira-kira apa sih keuntungannya untuk verifikasi member gitu ya. Salah satunya itu business matching. Jadi semua yang ikut business matching itu nanti ada perusahaan besar. Kita rencana setiap business matching itu ada 5 perusahaan. Jadi semua perusahaan yang sudah verifikasi itu bisa ikut dalam business matching itu. Yang kita adain pun nanti dadangan itu perusahaan besar Mas, yang punya muatan-muatan. Oke. Pak, bisa dijabarkan Pak, dari 200 member NLC itu segmen industrinya apa saja Pak? Mungkin dari cold chain, dari... Sejujurnya sih rata-rata tracking ya masih tracking ya, sejujurnya tracking yang dry, tapi banyak juga yang punya pergudangan, freight forwarding gitu kan, ada juga yang cold chain juga ada, ya bermacam-macam lah. Macam-macam. Dominan tracking ya? Dominan tracking. Ada di atas 50% atau mungkin lebih Pak? Lebih sih. Yang paling jauh dari Papua. Oke. Hitungan estimasi armadanya Pak, mungkin dari 200 member itu mungkin bisa berapa ribu unit atau berapa ratus? Mungkin kalau misalkan dikumpulkan semua ya ribuan lah ya ada ya. Cuma kan saya kurang tahu nih kira-kira berapa kekuatannya gitu ya. Yang kami tahu memang itu ya kalau misalkan dikumpulkan ribuan lah. Karena kan di pengurus aja udah banyak trackingnya gitu loh. Oke, berarti itu potensial untuk dibuatkan aplikasi yang akan dicanangkan itu Pak? Sangat potensial. Untuk aplikasi sendiri memang apakah prasyaratnya memang harus jadi member dulu Pak? Nantinya kalau sudah launching? Harus Pak. Mas. Karena kita tidak mau kejadian kayak penipuan, terus ya logistik tahulah
Oke. terlalu berisiko gitu ya kalau misalkan kita mengambil orang yang tidak dikenal gitu kan. Dengan caranya kita memverifikasi member, artinya dari sisi keamanan kita udah kenal, udah terkenal orangnya, udah tahu tempatnya gitu, lokasinya di mana gitu ya. Kalau jadi kita bisa bertransaksi dengan aman minimal lah kayak gitu. Hmm. Oke. Secara benefit ketimbang mungkin join dengan aplikasi lain atau marketplace lain apa, Pak? Mungkin Sebenarnya secara kalau harga atau semacamnya. gini, kalau misalkan NLC itu kita mau bikin sebenarnya sementara eksklusif ya, dari NLC untuk NLC dulu sementara gitu ya. Mungkin kedepannya akan kita kembangkan ke umum, bisa juga ke umum gitu kan. Karena sekarang kenapa kita maunya eksklusif dulu ya, NLC untuk member yang terverifikasi dulu, karena kami ingin jaga harga juga, jangan sampai kita butuh-butuhan harga, jatuhan harga gitu kan. Dan yang kedua tentunya kita ingin besar bareng. Jadi contohnya kayak saya nih, saya punya partner itu ya, tracking itu semuanya tuh dari member NLC mas, gitu. Jadi kita tumbuh bareng lah gitu istilahnya. Oke. Dan untuk menjalankan aplikasi itu, apakah nanti NLC menggandeng pihak lain, Pak? Misalnya untuk dari sisi payment atau lainnya gitu untuk. Pasti itu ada, nanti ada payment gateway, jadi semuanya tersistem semua. Jadi minimal kayak inilah, kayak marketplace yang secara umum lah ya, yang saya sebut kayak Tokopedia, Shopee gitu kan. Kalau misalkan barangnya itu belum selesai, itu uang tidak akan dibayarkan dulu gitu. Jadi tidak akan ada yang namanya itu tidak bayar gitu. Gitu. Oke. Baik. Pak, di April kan dari NLC melakukan semacam partisipasi Pak untuk pameran di Indonesia Cold Chain Pak ya di kemarin Pak ya. Apakah itu artinya juga menjadi fokus Pak untuk NLC Pak untuk sektor yang akan dikerjakan Pak? Sejujurnya kita tidak fokus ke cold chain ya, karena ya teman-teman sudah banyak lah yang difokus di sana ya. Kami intinya sih kami tidak ke satu bidang, tapi semua bidang, tapi pastinya kita bisnis gitu. Dan ya memang NLC itu kan kita kan maunya jadi digital logistik asosiasi ya. Jadi memang banyaknya ke digital, tapi ya memang kita tidak hanya fokus ke satu doang. Jadi pokoknya kalau bisnis logistik ya NLC gitu loh. Jadi kita pengen ngasih anggota juga kayak gimana gitu kan, kayak nanti ini ada business matching itu kan, itu sangat dibutuhkan kan, menemukan antara member NLC dan si pemberi barang pemberi muatan gitu. Oke. Kalau di member NLC sendiri Pak, pemain cold chain seberapa besar sih Pak? Saya rasa ada ya, tapi nggak banyak ya. Saya rasa tapi nggak banyak sih, paling ada di bawah 10% lah. Oke. Tapi tumbuh ya Pak? Secara bisnis mereka tumbuh ya Pak? Tumbuh kok. Ya saling berbagi muatan banyak di NLC ini. Saya yakin sih sebenarnya yang bertransaksi di NLC itu bisa miliaran satu bulan itu ya. Ya cuma kita kan nggak bisa data kan, karena itu kan urusan member to member kan. Oke. Selain cold chain ini kan yang lagi hangat ini kan jelang wajib halal logistik Pak ya, Oktober. Ya. Itu juga menjadi perhatian Pak? Ya, tentunya. Karena kan kalau misalkan dilihat ya, NLC itu adalah asosiasi pertama yang mengadakan FGD dengan MUI. Itu di tahun 2022 kalau nggak salah, saya lupa, 2023 saya lupa gitu ya. Intinya kita yang pertama datang ke sana, dan saya pun perusahaan ke-7 di Indonesia yang daftar halal sertifikasi halal. Dan sekarang kan ada teman-teman dari ahli ya, dari ahli itu ya sebenarnya itu pengurus NLC juga sih, cuma mereka lebih ke fokus ke halal gitu. Baik, artinya secara bisnis pun sebenarnya kalau halal logistiknya juga cukup potensial juga ya Pak ke depan? Sangat potensial, karena kalau misalkan kita tidak mensertifikasi halal, artinya kita akan kehilangan kue untuk servis kayak food gitulah ya, F&B. Sebenarnya kan tidak semata karena ada aturan Pak, karena juga mungkin dari pemilik barangnya atau pihak pelaku FMCG-nya kan sudah aware Pak ya soal halal logistik ini. Ada aware dan tidak ya, karena kembali lagi aturannya belum fix, dan nanti baru 17 Oktober kan kalau nggak salah baru implement kan.
Dan nanti kalau misalkan perusahaan tersebut tidak menggunakan logistik halal, itu bisa dicabut hal ininya, sertifikasi halalnya. Oke. Dari transporter yang sudah sertifikasi ini, menurut dari Pak Angga, apakah karena memang sudah aware atau memang kepatuhan terhadap aturan atau atas permintaan pemilik barang, Pak? Kalau saya pribadi sebenarnya itu lebih ke buat pasar ya, pasar pribadi ya. Tapi kalau yang lain tuh yang saya tahu itu dipaksa oleh customer-nya. Oke. Kebanyakannya sih diminta oleh customer-nya sih, kebanyakan. Karena kalau misalkan dia tidak punya sertifikasi halal, artinya kan dia tidak bisa support customer-nya gitu loh. Oke. Hitungan dari analisis sendiri dari jumlah transporter yang ada atau perusahaan logistik yang ada masih banyak ya Pak yang belum tersertifikasi? Banyak banget sih. Setahu saya itu di bulan apa ya? Di bulan ini kan bulan Agustus ya. Di bulan Mei itu baru sekitar ratusan perusahaan yang baru terregistrasi. Oke. Artinya dengan aturan nanti wajib halal logistik Oktober ini harapannya bisa sampai berapa nih Pak kira-kira Pak? Oktober ini ya harusnya sih 1000-an lah ya, karena kan sekarang udah banyak juga tuh yang mau daftar tuh. Sebenarnya kalau dari kendalanya apa sih Pak? Atau karena memang belum sosialisasinya aja belum gencar Pak dari sosialisasinya pemerintah belum ini, menurut saya belum belum masif ya, baru sedikit lah. Apalagi kalau misalnya mundur lagi aturan nih, ini saya rasa sih orang nggak akan aware sih. Oke. Dan ada resistensi ya tentunya Pak dari pihak pelakunya gitu Pak ya? Pasti. Bentuk resistensinya apa Pak? Biasanya argumen mereka Pak? Apa ya? Terlalu mahal kali ya, bilangnya terlalu mahal, terus belum butuh biasanya sih, ya banyak ini sih, banyak yang di ini ya. Yang ditanya sih. Konteks mahal ini apa Pak? Maksudnya biaya sertifikasinya kah atau apa? Ya, biaya sertifikasinya sih. Tapi menurut saya sih apa ya, mahal itu kan relatif sih sebenarnya ya, karena kan ini untuk sumber hidup menurut saya sih nggak mahal ya, itu cukup lumayan lah. Oke, mungkin dari Pak Angga bisa kasih sharing gitu, edukasi mungkin buat teman-teman yang penasaran gambaran mahal itu seperti apa? Apakah hitungan juga dihitung dari skala asetnya atau seperti apa Pak? Ya betul, dihitung ke asetnya, terus ada berapa gudangnya, ada berapa tempatnya gitu kan. Semakin banyak gudang, semakin banyak kantor, itu emang lebih mahal sih. Tapi saya yakinkan ke teman-teman di tahun ini tuh wajib halal gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak mau kehilangan kue di F&B gitu kan, saya sarankan sih untuk ikut sertifikasi halal sih. Oke. Boleh spill Pak, angkanya berapa mungkin dari Pak Angga? Saya nggak bisa ngomongin harga ya. Bisa langsung nanti hubungin aja ke ahli kalau nggak kemana-mana lah, banyak ya ini yang menyediakan jasa ya. Oke, artinya cost-nya itu memang bergantung dari skala asetnya ya Pak, dari jumlah armadanya, dari gudangnya gitu ya. Betul. Semakin banyak semakin mahal gitu ya. Betul. Oke. Dan itu apakah menjadi resistensi utama Pak menurut Pak Angga? Menurut saya sih sebenarnya ada aturan ya pemerintah ya. Kalau misalnya pemerintahnya langsung ketat gitu kan, langsung diimplementasikan ya, saya rasa mereka dipaksa. Mereka pasti mau lah. Nggak mungkin mereka mau kehilangan customer ya. Oke. Dari sisi analisis sendiri Pak untuk edukasi di internet Pak terkait wajib halal ini? Banyak sih. Jadi kita selalu diskusi di grup WhatsApp ya. Kalau nggak mungkin nanti ajain mengadakan GD gitu kan dengan MUI lah. Sekarang kan ada teman-teman jadi dari ahli kan. Jadi ya itu bisa kita gabungkan juga gitu kan. Gitu sih Mas. Oke. Sementara di analisis yang sudah tersertifikasi berapa Pak? Aduh, itu saya nggak tahu datanya sih. Soalnya kadang-kadang kan kalau misalnya nanya ini saya langsung kasih ke ahli, kalau nggak saya kasih langsung ke MUI gitu kan. Jadi saya kurang tahu datanya, seperti kurang tahu deh kalau itu. Oke. Baik. Mungkin terakhir Pak Angga, terakhir persiapan dari anniversary yang kedua
ya Pak? Ya, Nanti apa saja Pak yang nanti diagendakan Pak? insya Allah edisi kedua ini kita akan mengadakan di BSD, di BSD di Swiss Bell. Nanti ketuanya nanti kalau misalkan mau ikut bisa hubungi ketua DPW Banten atau enggak sekretarisnya dari NLC yaitu Mbak Ulan. Itu rencana kita yang pertama itu ada business matching. Jadi kita mempertemukan yang punya barang dengan anggota-anggota. Tapi ingat itu harus terverifikasi dulu. Kalau belum terverifikasi belum bisa ikut. Nah terus ada donor darah, ada juga cek kesehatan. Terus terakhirnya tuh selebrasi ulang tahun kedua. Oke. Untuk bisnis matchingnya mungkin lebih detail Pak. Apa yang nanti diadakan Pak? Pesertanya itu kejutan lah ya. Nanti kami sharing soalnya kami masih bernegosiasi dengan pemilik barang. Nanti akan kami share. Misalkan kita punya target 5 perusahaan. Ada 5 perusahaan nanti yang akan ikut business matching ini, yang dimana maksimal itu 50 perusahaan yang bisa ikut, 50 orang yang bisa ikut untuk business matchingnya. Jadi 1:10 lah ya. Ini kesempatan sangat terbuka lebar, yang dimana perusahaan itu sangat membutuhkan jasa dari transporter. Dan tidak hanya untuk tracking sebenarnya, di sini juga ada ekspor impor juga customernya. Saya sedikit ya dari F&B, dari farmasi, terus dari Alkes yang akan ikut, yang udah confirm. Oke. Dari di tanggal berapa itu Pak? Di tanggal 27 September 2024. Jam 1 sampai jam 3. Di SD jam 1 setelah Jumatan jam 1 sampai jam 3, dilanjut dengan acara NLC, ulang tahun NLC. Tapi baginya juga ada juga Mas, ada donor darah juga sama tes kesehatan juga ada. Itu dan itu gratis. Siap. Oke, terakhir Pak Angga, mungkin closing statement dari Pak Angga untuk NLC yang masuk di tahun kedua Pak. Apa target selanjutnya Pak? Ya, yang pasti dari awal saya bilang NLC ini adalah entitas bisnis, adalah asosiasi bisnis. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung dengan NLC silahkan, banyak banget benefit yang akan didapat nanti. Contohnya ini business matching ini akan kita lakukan insya Allah ya, rencana kami itu 6 bulan sekali atau 4 bulan sekali, yang nanti akan menghadirkan perusahaan-perusahaan yang mempunyai muatan yang besar-besar. Jadi peluangnya itu sangat besar itu untuk bisa berbagi muatan gitu ya, terutama antara member dan member gitu ya gitu. Jadi memang tidak mudah, tapi kami yakin bisa gitu loh. Itu baru salah satunya aja. Yang kedua itu kita akan coba membuat sistem yang memang nanti dari member untuk member gitu. Jadi akan kita jaga keamanannya, insya Allah tidak akan ada lagi kasus-kasus penipuan gitu ya. Di NLC kedua ini insya Allah juga nanti NLC akan coba kita bukannya nggak mau sama pemerintah ya, tapi tetap kita sama pemerintah, dan insya Allah tetap kita bisnis sih entitasnya. Apakah nanti yang aplikasi juga akan dibocorkan Pak di sana Pak, dipaparkan? Aplikasi itu kita sebenarnya lagi develop dulu. Memang kami rasa sih sepertinya tidak. Ya nanti kita lihat lah kalau aplikasi ya. Mudah-mudahan sih bisa diluncurkan di acara itu. Oke, baik. Oke, terima kasih waktunya untuk Pak Angga. Sukses Pak untuk acara anniversary Pak. Thank you. Selamat malam Pak. Nanti ya. Siap. Selamat malam. Selamat malam Pak.